warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Penasaran kan? Simak videonya dengan baik ya. Pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Cara pembuangan sampah selama ini ada dua. Yang pertama di daerah perkotaan. Sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, di desa terpencil. Tidak ada pengumpulan ulang sampah oleh pemerintah secara formal. Sampah yang umumnya mengandung lebih banyak bahan organik biasanya dibuang atau dibakar bersama daun-daun dan sampah lainnya di halaman belakang rumah. Yang kedua, landfill tidak terkontrol. Di beberapa tempat tidak terdapat tempat pengumpulan ulang yang memadai. Sampah dipindahkan dari rumah ke tempat pembuangan sementara dan berikutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir. Di TPA ini, sampah hanya ditumpuk saja tanpa ada perlakuan khusus. Hal ini pula yang menyebabkan masalah open dumping. Di tempat di mana tidak ada sarana tempat pembuangan sementara yang memadai, masyarakat kebanyakan membuang sampahnya di jalan, di tanah kosong, di samping bangunan atau ke sungai, dan selokan di mana hal ini akan menyebabkan polusi tidak terkontrol. Open dumping juga akan menyebabkan lingkungan dan merupakan sumber berbagai penyakit dan masalah lainnya. Setiap kegiatan manusia, khususnya produksi di industri perdagangan, mempunyai andil dalam menghasilkan sampah. Maka semua orang yang terkait dalam aktivitas tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menangani dan mengelola sampah. Yang pertama, industri. Selain menghasilkan output berupa produk yang berguna, industri juga menghasilkan sampah sebagai hasil samping dari produknya, baik berupa padat, cair, maupun gas. Sehingga industri juga bertanggung jawab dalam menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksinya. Yang kedua adalah perdagangan. Di kota besar, pemilik toko atau swalayan berlomba-lomba mendesain tas plastik yang indah walaupun harus mengeluarkan biaya lebih. Sampah perdagangan seperti halnya sampah plastik pembungkus seharusnya adalah tanggung jawab pemilik toko atau swalayan. Yang ketiga, pemerintah. Pengelolaan sampah di Indonesia dilakukan pemerintah atau pemerintahan daerah. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Daerah. Secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, mulai dari penyediaan sarana pengangkutan seperti truk dan gerobak, tempat pembuangan seperti kontainer dan landfill, sampai pengangkutan sampah dari lahan pembuangan sementara ke lahan pembuangan akhir. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, jenis-jenis sampah organik itu dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik basah, sampah organik kering. Nah, apa yang termasuk sampah organik basah itu seperti sisa-sisa sayuran, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang yang sejenisnya. Nah, kalau sampah organik kering itu seperti kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Apa sih manfaat sampah organik? Nah, manfaat sampah organik itu sampah organiknya untuk kompos dan pupuk organik. Yang kedua itu untuk tambahan pakan ternak. Yang ketiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Yang kedua ada sampah anorganik. Contohnya seperti botol, kertas, plastik, dan kaleng. Jenis sampah ini masih ada kemungkinan untuk dimanfaatkan, yaitu dengan cara dijual ke pasar loak. Pemanfaatan sampah anorganik seperti kertas bekas, botol bekas, TV tua, dan sepeda usang adalah dijual ke pasar loak. Dan yang B dapat didaur ulang.
Sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik, logam, kertas, dan kaca. Sampah yang tidak dapat didaur ulang hendaknya dibuang ke landfill atau tempat pembakaran. Dan yang C ada sanitary landfill. Salah satu pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya ditutup tanah. Nah, cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pembakaran. Beberapa orang beranggapan bahwa membakar sampah dapat merusak ozon karena asap yang dihasilkan. Memang ini benar adanya. Akan tetapi, terdapat beberapa cara untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan dari membakar sampah. Salah satunya adalah dengan dibakar dalam insinerator. Insinerator merupakan mesin pembakaran sampah padat. Namun, sebaiknya sampah-sampah yang dibakar merupakan sampah-sampah yang tidak berbahaya, yaitu salah satunya adalah plastik. Salah satu manfaat pembakaran sampah adalah panasnya bisa digunakan untuk kegiatan industri sebagai tenaga panas. Beberapa industri memanfaatkan pembakaran sampah untuk sumber energi seperti pembangkit uap, listrik, bahkan air panas. Setiap proses pengolahan limbah anorganik sebaiknya diolah menurut jenis-jenisnya. Sistem pengelolaan sampah. Ada 5 sistem pengelolaan sampah, yaitu 1. Penyepuan atau pewadahan. Sampah-sampah yang dihasilkan dimasukkan di suatu tempat berupa bak atau tempat sampah terlebih dahulu. 2. Pengumpulan dan pengelolaan. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan atau dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. 3. Pengangkutan. Sampah-sampah domestik diambil oleh petugas kebersihan daerah atau tukang sampah di wilayah tersebut ke TPS. 4. TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Sampah-sampah tadi diletakkan, disatukan dari setiap rumah-rumah pada satu desa atau kelurahan ke suatu tempat sampah yang berukuran besar secara sementara. Jadi sampah dari rumah penduduk, sampah dari pasar atau pertokoan, dan tempat sarana umum lainnya ditampung di TPS atau tempat penampungan sementara. Adapun manfaat dari TPS sendiri yaitu mencegah masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, bisa mencegah terjadinya bencana alam misalnya banjir, dan masyarakat bisa mengelola dengan baik sampah anorganik bisa menambah penghasilan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada TPA atau tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah yang tadi ada di TPS kemudian diangkat oleh petugas dinas kebersihan kota untuk dibuang pada tempat pembuangan akhir. Sampah di sini dapat diolah dan dikelola menjadi barang bernilai ekonomi. Sedangkan sampah yang berbahaya dan tidak dapat diolah dibakar di insinerator. Sekian penjelasan materi tentang pengelolaan sampah di Indonesia dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.